Bapak, apa itu tokoh inspiratif? Menurut saya tokoh inspiratif adalah tokoh yang dapat menginspirasi kita dengan pencapaiannya. Siapa tokoh inspiratif Minangkabau yang bisa Bapak jadikan untuk motivasi atau terinspirasi dari tokoh tersebut? Menurut saya yang dapat dicontoh adalah Tuanku Imam Bonjol, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Beliau adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia dan pemimpin yang penuh dedikasi dalam perjuangan bangsa. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya dan inspirasi yang ia tinggalkan bagi kita. Awal kehidupan dan semangat nasionalisme Muhammad Hatta, atau yang akrab disapa Bung Hatta, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak muda, beliau menunjukkan semangat nasionalisme dan kepedulian terhadap bangsanya. Ia adalah seorang pemimpin karismatik yang berdedikasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Peran dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bersama Insinyur Soekarno, Bung Hatta secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau berperan penting dalam merumuskan teks proklamasi dan menjadi salah satu tokoh yang membawa mimpi kemerdekaan Indonesia menjadi kenyataan. Dedikasinya untuk kemerdekaan jelas terlihat dalam perannya sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Semangatnya dapat dijadikan obor untuk membangkitkan inovasi dan juga ide-ide baru yang ada. Bung Hatta merupakan pahlawan yang memiliki kiprah yang sangat penting bagi Indonesia, sehingga siapapun yang mengetahui biografi beliau akan sangat kagum. Saat menghadiri acara mengenang 40 tahun Muhammad Hatta, sang proklamator yang digelar di TPU Tanah Kusir, Jalan Raya Bintaro, RT 003 RW 10 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Munjirin menuturkan Bung Hatta memiliki prinsip yang teguh dalam perjuangannya, idealisme yang tinggi, serta prinsip untuk hidup sederhana, jujur, dan sabar. Bung Hatta merupakan pejuang tanpa kekerasan, bekerja sistematis, rajin membaca buku, dan pribadi yang teratur dan tepat waktu terangnya. Hal itulah, lanjut Munjirin, yang membuat Bung Hatta sangatlah layak untuk dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat dan juga bagi mereka yang bekerja di pemerintah, bagi untuk dapat melayani masyarakat dengan baik, pungkasnya. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perjuangannya dalam melawan penjajahan Belanda di Sumatera Barat, khususnya dalam Perang Padri. Beliau dikenal sebagai sosok yang gigih, berani, dan berwibawa dalam mempertahankan agama dan tanah airnya. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol memberikan inspirasi bagi banyak orang karena beliau berhasil menyatukan berbagai suku dan agama di Minangkabau untuk melawan penjajah. Inspirasi dari kisah Tuanku Imam Bonjol. 1. Keteguhan dan keberanian dalam perjuangan. Tuanku Imam Bonjol tidak pernah menyerah dalam melawan penjajah, meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kedua, persatuan dan kesatuan. Beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat di Minangkabau untuk melawan penjajah, menunjukkan pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan bersama. 3. Perjuangan untuk kebebasan dan kedaulatan. Syahrir lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Dia lahir dari keluarga yang berada. Ayahnya merupakan penasehat Sultan Delhi serta merupakan ladrat atau kepala jaksa yang bertugas di kota Medan yang bernama Muhammad Rosad. Sementara ibunya bernama Putih Siti Robiah. Karena latar belakang keluarganya yang relatif berada, Syahrir mampu memperoleh pendidikan berkualitas sejak dini. Dia menjalani pendidikan di Sekolah Dasar ELS serta Menengah Mulo, terbaik di wilayah kota Medan. Setelah itu, dia juga melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas AMS di Bandung. Selama pendidikan sekolah, Syahrir aktif dalam kegiatan organisasi, termasuk diantaranya adalah Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Dia pun menjalankan berbagai kegiatan pementasan yang kemudian uangnya dipergunakan untuk perdanaan sekolah khusus anak-anak
tak mampu miliknya bernama Cahaya Volksuniversiteit Cahaya Universitas Rakyat. Tak hanya mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan, kita akan menjumpai peran Sultan Syahrir dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Syahrir merupakan salah satu 10 pemuda yang menggagas pendirian Jong Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Kelompok inilah yang menjadi inisiator pelaksanaan Sumpah Pemuda.